Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang Sa'ad Mu'afi. Sebenarnya saya berharap sekali bahwa persoalan ini cepat selesai, masuk ke ranah hukum, kemudian biarlah diproses oleh lembaga-lembaga yang berwenang di urusan ini. Dan kita semua tinggal menunggu dan mengawasi bagaimana hukum ditegakkan di negara ini. Sistem pemerintahan khilafah yang dipersoalkan oleh Sa'ad Mu'afi, kemudian juga bagaimana detail persoalan yang sebenarnya, saya kira itu bukan kewenangan kita. Maksud saya bukan kewenangan saya secara pribadi untuk menilai persoalan itu. Karena tentu saya tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk membahas persoalan itu. Tapi yang saya persoalkan di sini adalah bagaimana tata cara adab yang ditunjukkan oleh Anda sebagai seorang wakil rakyat. Wakil rakyat itu kan mempresentasikan apa yang diwakilkannya, kemudian menyuarakan apa yang disuarakan rakyat konstituennya. Nah, masalahnya hari ini kita lihat, banyak sekali orang NU yang keberatan dengan cara-cara Anda. Kalau yang di luar NU saya kira ya sudah pastilah banyak sekali. Ini di NU-nya sendiri kita lihat, kita baca berbagai media sosial, bahkan di akun sosmednya Anda sekalipun itu bermunculan. Saya NU tapi saya tidak setuju. Saya NU tapi menolak cara-cara Anda dan sebagainya. Nah, kalau ketika saya berharap bahwa ini akan cepat selesai dengan cara Anda meredam dulu gitu kan. Anda diam dulu, jangan dulu koar-koar seperti kebanyakan orang yang ketika menghadapi sebuah persoalan, sebuah kasus-kasus yang dihadapi, kan biasanya begitu ya. Didinginkan dulu, kemudian disikapi, direspon dengan setepat-tepatnya. Nah, tapi kalau saya melihat di akun Facebook, kelihatannya orang ini memang lebih aktif di Facebook ya. Ini kan sepertinya tidak berhenti untuk terus-terusan menyampaikan lontaran-lontaran yang terus memicu pro kontra, terus memicu konflik. Saya sangat menyayangkan sekali ya sebagai rakyat jelata di Indonesia ini yang ingin kondisi bangsa ini adem ayem karena kita sedang bersama-sama fokus menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Tapi ternyata harapan ini menjadi buyar karena ya orang ini terus-terusan mencoba memicu konflik. Kalau kita lihat di akun Facebooknya, ini bahkan diposting di hari kemarin ya. Dia pakai judul inginnya membuli ternyata terbuli. Orang ini mengupload video wawancaranya di TV One yang kemudian itu juga menjadi ramai diperbincangkan oleh masyarakat kita. Dan sebetulnya kan kita sudah lihat dan kita sudah tonton bagaimana Sa'ad Mu'afi ini sudah tidak bisa lagi berkata-kata dan hanya mengulang-ulang dalih yang sama. Ini saya bacakan ya, kemudian nanti saya capture juga gambarnya ini. Ingin yang membuli ternyata terbuli. Begitu paniknya mereka atas kesalahan fatal HTI sampai-sampai harus membuat framing persekusi. Bahkan harus menurunkan tokoh nasional Wasekjen MUI hanya untuk melawan ketua PCGP Ansor Bangil. Dan tahukah apa yang terjadi? Mereka harus terbuli dengan dirinya sendiri karena hanya berdasarkan asumsi dan pembelokan isu yang tidak substantif. Sedangkan Ketua PC Ansor mampu mematahkan segala argumentasinya dengan data yang faktual. Ini masih sekelas Ketua PC. Bagaimana kalau dengan Ketua PW? Apalagi PP? Tanda tanyanya 2, tanda serunya juga 2. Kemudian hashtagnya ketawain aja. Hashtag kedua salam waras. Nah, saya kira ini bola api yang dari atas sedang turun ke bawah. Rupanya oleh Sa'ad Mu'afi ini sengaja dibiarkan, kemudian malah ditambahin minyak sehingga apinya terus membesar, makin membesar. Maksudnya apa dengan kalimat bahwa HTI sampai-sampai harus membuat framing persekusi, bahkan harus menurunkan tokoh nasional Wasekjen MUI. Jadi Anda menganggap MUI itu disuruh oleh HTI begitu? Di mana logikanya? Ketika organisasinya saja kan sudah tidak ada katanya begitu kan. Anggaplah orang-orang yang masih ada. Apakah orang-orang selevel pimpinan-pimpinan yang ada di MUI bisa dengan mudah begitu saja dikendalikan?
oleh ormas yang ada di Indonesia, oleh ormas HTI lagi, yang oleh pemerintah yang sudah dicabut badan hukumnya, kemudian oleh orang-orang yang seperti Anda juga dianggap sudah harus disisihkan? Ataukah Anda menganggap bahwa MUI itu sudah disusupi oleh orang-orang HTI? Kan kita bisa baca demikian makna dari kalimat yang Anda sebutkan barusan, bahwa HTI sampai-sampai harus membuat framing persekusi, bahkan harus menurunkan tokoh nasional Wasekjen MUI. Makin ngaco aja ini omongannya. Dan Anda seperti yang berusaha untuk terus memicu konflik. Apalagi di video yang sebelumnya juga saya tampilkan bagaimana Anda menjanjikan untuk akan mendatangkan 1.000 sampai 2.000 pasukannya untuk mendatangi pesantren yang dimaksud. Apaan maksudnya? Kalau seperti yang Pak Fahru Rozi, Menteri Agama, sampaikan bahwa yang beliau mengapresiasi langkah Anda untuk melakukan tabayun, apakah tabayun itu artinya dengan membawa pasukan massa yang beringas sekedar hanya untuk bertanya? Bertanya itu datang aja sendirian atau berdua. Kalau datang rombongan dengan pasukan berseragam seperti itu, bukannya mau menyerang itu. Kemudian kalimatnya dibuat seperti yang atas penulis orang lain gitu kan. Sedangkan Ketua PC Ansor mampu mematahkan segala argumentasinya dengan data yang faktual. Dan itu Anda kan. Maksudnya ke Anda kan? Luar biasa. Anda sedang memuji diri sendiri di akun medsos. Ya silahkan saja. Saya kira nggak ada terserah sikap Anda. Ya terserah Anda. Tapi saya pun punya hak untuk menyikapi bagaimana cara Anda bersikap terhadap para ulama, terhadap para sepuh. Bahkan hal ini termasuk pada Wasekjen MUI. Anda di TV kan bilang ngapunten, tapi kemudian di sini Anda menyerang, Anda menunjuk-nunjuk bahwa diri Anda yang lebih hebat gitu kan. Sekelas PC Ansor aja seperti ini, bagaimana kalau ketua PW, apalagi ketua PP? Ini kan mengagungkan kelompok sendiri. Itu nggak ada masalah, terserah saja. Tapi ketika dihadapkan pada situasi ketika Anda berhadapan dengan ulama-ulama sepuh yang sudah teruji ilmunya, keteladanannya, sehingga terpilih menjadi jajaran pimpinan MUI, Anda dengan mudahnya merendahkan begitu saja. Ya, kembali pada persoalan substansi yang dipersoalkannya, saya kira ini sudah masuk pada ranah hukum. Silakan diproses secara hukum. Tapi kembali lagi, Anda atas nama Anda sebagai seorang anggota dewan gitu, tidak menunjukkan kesantunan, tidak menunjukkan keteladanan bagi orang-orang yang memilih Anda. Saya yakin sekali mayoritas yang mencoblos Anda menyesal memilih Anda. Kenapa? Ini pakai akal sehat saja. Bagaimana mungkin rakyat memilih sosok wakilnya, orang yang akan berperilaku arogan terhadap orang tua, terhadap ulama bahkan. Ini kan saya kira tidak ada celah apapun untuk kita bisa mencoblos orang yang seperti ini. Dan saya kira ini catatan buat rakyat Indonesia. Ke depan kita harus lebih berhati-hati dalam mencoblos para wakil rakyat. Kita harus tahu track recordnya. Salah satunya ini adalah track record yang akan menandai orang ini ke depan, bahwa orang ini pernah bersikap arogan. Dan kalau kearoganannya ini terus dipelihara dan malah semakin besar, maka sangat layak untuk tidak dipilih. Tapi mudah-mudahan segera menyadari kesalahannya. Saya kira Anda redam dulu lah, Anda diam dulu loh 1-2 hari, kemudian muncul lagi ke publik, silahkan sampaikan permohonan maafnya. Saya kira kita juga bangsa pemaaf, kita juga rakyat yang penuh belas kasihan, dan itu sudah ditunjukkan pada berbagai orang yang mengkhianati negeri ini. Ketika ada permohonan maaf ya dimaafkan. Tapi kemudian kita harus catat, kita harus ingat bahwa jangan sampai perilaku-perilaku seperti ini terulang kembali. Saya kira aparat-aparat penegak hukum pun harus dapat memilah dan memilih situasi-situasi di mana harus ada pengabaian, di mana tidak boleh sama sekali ada pengabaian.